Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini adalah tentang pentingnya niche di sosial media. Jadi ketika kita main di sosial media, kalau ingin cepat berkembang akunnya, kita harus sesuai dengan niche yang kita tentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya dan apa efeknya untuk akun kita bahas lebih jauh. Perkenalkan dulu, nama saya Noni Atika Oktalsea. Saya berjualan atau berbisnis di sosial media itu sudah sejak tahun 2010. Jadi dari 2010 sampai saat ini saya memang aktif berjualan online. Jadi juga memanfaatkan sosial media. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah sesuai dengan em, pengalaman saya selama ini dan juga keilmuan-keilmuan yang belakangan ada karena sosial media itu berkembang ya, dari mulai Facebook, kemudian Instagram, dan terakhir ini TikTok yang booming banget gitu. Jadi kita bahas satu persatu dan bagaimana niche ini bisa mempengaruhi perkembangan akun kita. Nah, yang pertama nanti kita akan bahas adalah kenapa sosial media ya. Jadi kenapa dari sekian banyak media online kita memilih sosial media. Yang kedua, bagaimana cara kita memilih sosial media yang cocok dengan kita. Yang ketiga, apa itu niche market? Yang keempat, kenapa niche market ini menjadi penting? Yang kelima, bagaimana menentukan atau membuat konten yang sesuai dengan niche market kita? Yang keenam, apa untungnya kalau akun kita berkembang? Dan yang ketujuh, konsisten. Jadi hal ini akan kita bahas di belakang. Kenapa sosial media ini menjadi penting? Yang pertama jelas karena saat ini sosial media inilah cara orang berkomunikasi ya. Kadang-kadang kita lebih sering ngobrol di sosial media dibandingkan ketemu di dunia nyata gitu. Dan apa-apa perkembangan yang kita alami sehari-hari biasanya menjadi kebiasaan orang untuk posting di sosial media. Bahkan kita mau makan pun kadang-kadang kita foto dulu baru kita makan gitu. Jadi memang saat ini, beginilah cara orang berkomunikasi ya, lewat sosial media. Yang kedua, sosial media ini kenapa penting, karena dia, eee, gratis ya, gratis dan mudah digunakan. Apa buktinya mudah digunakan? Dari anak kecil sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun itu bisa menggunakan sosial media dengan mudah. Kemudian pentingnya sosial media ini adalah tidak ada batasan waktu dan tempat, sehingga jangkauannya tuh luas. Jadi kita punya teman di luar negeri itu sangat mudah sekali dan kita bisa melakukan, komunikasi gitu, nggak terbatas waktu gitu. Jadi benar-benar, sosial media ini sangat luas sekali ya jangkauannya. Kemudian yang keempat adalah, bisa untuk banyak keperluan. Jadi misalkan untuk pribadi cuman untuk eksis-eksis aja gitu ya, untuk kirim-kirim foto kegiatan sehari-hari bisa, atau untuk bisnis juga bisa, untuk membangun branding bisa, mencari calon pelanggan bisa, membina hubungan dengan pelanggan juga bisa. Jadi banyak sekali keuntungan jika kita memanfaatkan sosial media. Nah, sosial media itu kan banyak sekali ya. Lalu bagaimana cara memilihnya yang cocok dengan kita? Kalau ini bebas aja. Yang jelas ada beberapa sosial media. Yang pertama misalkan Facebook. Facebook ini memang cukup lama ya, cukup lama eksisnya dan sampai hari ini pun masih ada. Dan kebanyakan teman-teman di Facebook itu tidak mudah berpindah ke sosial media lain gitu. Jadi misalkan saya ya sudah pakai Facebook itu mungkin dari tahun 2009. Itu teman-teman dari tahun 2009 sampai saat ini pun itu masih ada di Facebook itu. Jadi memang lebih awet dan kalau misalkan target market kita itu adalah usia-usia matang gitu ya, usia-usia matang, itu kita, mencarinya di Facebook gitu. Jadi lebih mature ya audiensnya di Facebook. Kemudian yang kedua adalah Instagram. Instagram nih, booming juga setelah Facebook dan Instagram ini biasanya orang-orang yang suka dengan video, gambar gitu ya, karena tampilan di Instagram itu kan berbeda dengan Facebook. Nah, kalau di Facebook tadi itu kita bisa add friends ya, jadi pertemanan itu bisa kita tambahkan, bisa memilih dengan bebas. Tapi kalau di Instagram itu base-nya adalah fan base atau orang itu memfollow kita gitu. Jadi bagaimana kita membuat konten yang menarik supaya orang jadi follower kita gitu, beda dengan Facebook. Nah, kemudian
Sosial media lain yang bisa kita pilih adalah TikTok. Di TikTok ini lebih banyak ke konten-konten pendek ya, video-video pendek gitu. Dan saat ini TikTok walaupun baru, dia tuh booming banget gitu sehingga, eee, banyak sekali orang-orang yang menggunakan TikTok saat ini pun bisa kita manfaatkan. Nah, TikTok sama dengan Instagram, jadi bentuknya fanbase. Jadi, orang-orang yang akan mem-follow kita. Jadi kita harus membuat daya tarik tertentu sehingga orang mau follow kita. Kalau di Facebook itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau di Facebook itu kita bisa add friend, menambahkan teman sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Dan dia nanti ada kesempatan untuk memilih berteman juga dengan kita atau tidak gitu. Jadi lebih fleksibel sebenarnya di Facebook, tapi di Instagram dan TikTok juga saat ini memang booming banget. Kemudian yang keempat adalah WhatsApp. WhatsApp ini sebenarnya, eee, penyedia pesan aja ya, tetapi banyak orang menggolongkan menjadi sosial media juga karena banyak sekali fitur-fitur WhatsApp saat ini dan memang, banyak sekali digunakan untuk, berbagai keperluan. Nah, sekarang kita bicara tentang niche. Apa sih niche market gitu? Niche market ada juga orang mengatakan bahwa ceruk pasar gitu ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan konten, maka niche ini berhubungan dengan target audience. Jadi target audience seperti apa gitu yang akan kita tarik ke sosial media kita. Target audience seperti apa yang nanti kita ingin mereka berkumpul di sosial media kita. Jadi ini sangat tergantung dari tujuan akun kita. Kalau misalkan akun kita tujuannya cuma untuk pribadi aja, untuk posting-posting gitu ya, posting kegiatan pribadi itu nggak perlu niche. Jadi terserah aja gitu, random. Mau jalan-jalan, mau apa diposting bebas. Tapi ketika sosial media kita jadikan sebagai salah satu fitur bisnis gitu ya, maka kita harus memperhatikan niche ini. Saya kasih beberapa contoh ya. Misalkan kita seorang guru gitu ya, target audiens kita adalah orang tua, karena kita pengen orang tua ini entah 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 mereka memilih kita sebagai guru lesnya mungkin ya, atau private, guru, atau misalkan supaya banyak yang, mendaftar di sekolah kita gitu ya. Jadi seorang guru ini sudah menjadikan akun sosial medianya itu untuk branding gitu ya. Nah, target di audiensnya kan pasti orang tua yang punya anak. Nah, jadi konten-kontennya itu adalah topik-topik sesuai yang dibutuhkan oleh audiens kita tadi. Jadi, dia topik-topiknya yang berhubungan dengan orang tua gitu, yang orang tua butuhkan. Misalkan parenting gitu ya, atau tips mendidik anak, atau tempat wisata yang ramah anak gitu ya, atau buku-buku tentang parenting yang bagus misalkan. Jadi atau, keseharian, guru. Jadi misalkan mungkin beliau sehari-harinya di sekolah seperti apa gitu ya, kegiatan sehari-harinya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kontennya harus sesuai dengan target audiens yang dipilih. Misalkan contoh lagi ya, target audiens yang kedua, dia adalah seorang affiliate marketer, misalkan kayak saya nih ya, jualan kelas, jualan template, jualan training online gitu ya, jadi seorang affiliate marketer. Maka target audiensnya itu kan adalah pebisnis ya, khususnya pebisnis online. Nah, konten-konten yang kita posting di sosial media adalah yang berhubungan dengan pebisnis online gitu, hal-hal yang dibutuhkan atau disukai oleh mereka. Misalkan cara membuat, headline yang menarik gitu, atau misalkan, dengan bagi e-book gitu, e-book copywriting misalkan ya, atau, menghasilkan cuan dari rumah gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah konten-konten dengan, judul-judul yang disukai oleh pebisnis online gitu. Nah, contoh lagi yang ketiga, misalkan dia seorang all shop fashion ya, jadi punya all shop tapi jualnya baju gitu ya, fashion. Maka target audiensnya kan emak-emak online nih, emak-emak yang biasa belanja-belanja online gitu. Jadi konten-kontennya ya yang relate dengan emak-emak online ini gitu. Ya mungkin misalkan misalkan dia jualan, baju muslim anak, ya kita ngobrolin misalkan tips memilih baju anak murah, tapi bagus gitu. Atau, dia membagikan, link grup gitu ya, link grup isinya adalah, link-link produk Shopee yang lagi, diskon gitu misalkan. Jadi, promo-promo yang sedang ada saat ini misalkan dan sebagainya. Atau tips mendapatkan ongkos kirim, gratis gitu misalkan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan emak-emak online juga gitu. Jadi,
Dengan menentukan niche tadi, kita menentukan target audience yang sesuai nanti, yang kita sesuaikan dengan konten yang akan kita buat di sosial media. Nah, kenapa niche ini penting? Sebenarnya penting jika akun kita dipakai untuk bisnis, ya itu menjadi penting. Tapi kalau sekali lagi kalau misalkan akun sosial media kita itu cuman buat seru-seruan aja gitu ya, untuk keperluan pribadi aja, itu nggak penting banget gitu untuk menentukan niche marketnya atau jadi ini dengan catatan kalau akun teman-teman itu memang digunakan untuk bisnis ya. Jadi, niche market ini kenapa penting ditentukan, ini berhubungan dengan algoritma sosial media. Jadi di sosial media itu ada aturan main gitu ya, atau algoritma, di mana biasanya mereka menerapkan ketika, konten kita misalkan tentang masak-masak, maka dia akan menyebarkan ke orang-orang yang juga suka masak-masak, gitu ya. Misalkan konten kita hari ini adalah, tentang parenting, maka algoritma sosial media itu akan menyebarkan konten kita ke orang-orang yang punya kesamaan, juga suka parenting gitu. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu konsisten, maka orang-orang yang disebarkan tadi, dia akan mem-follow kita lebih banyak lebih banyak lebih banyak ya. Tetapi apa yang terjadi ketika misalkan hari ini kita posting tentang masak-masak. Nah, sama algoritma sosial media dia sebarkanlah pada orang yang suka masak-masak gitu ya. Tiba-tiba besoknya kita posting tentang, bengkel misalkan. Nah, maka, eee, algoritma sosial media bingung nih, ini mau tetap ke orang-orang yang suka masak tadi atau ke audiens baru nih yang bengkel gitu, makanya nanti drop. Biasanya views-nya, kemudian orang yang komen, like, share di konten tersebut dia akan drop gitu. Kenapa? Karena memang tidak disebarkan secara maksimal oleh algoritma sosial media tersebut. Jadi memang harus kita menentukan dulu topik kontennya, satu atau dua topik khusus aja, jangan lebih gitu ya. Dan konsisten dengan topik itu, nggak boleh dicampur-campur. Apalagi TikTok ya, TikTok itu sangat strict sekali untuk ini. Misalkan kita jualan baju aja, itu nggak bisa dicampur baju dewasa sama baju anak. Jadi kalau kita, sudah menentukan niche-nya baju dewasa, udah dewasa aja, nggak bisa dicampur dengan yang anak gitu. Kalau misalkan campur gimana? Ya akunnya tidak akan berkembang dengan baik. Oke, kita ambil contoh ya, misalkan, guru gitu, dia pengen sosial medianya itu sebagai, media untuk, promosi misalkan ya. Nah, maka dia akan menjadikan konten-kontennya juga sesuai dengan niche-nya. Contohnya, misalkan kontennya tentang kegiatan mengajar gitu ya. Misalkan dia juga bicara tentang visi dia sebagai seorang guru seperti apa, atau dia posting tentang sekolah tempat dia mengajar gitu ya. Kemudian dia juga posting konten-konten kegiatan di luar sekolah seperti apa gitu ya. Atau dia juga menyelipkan ilmu-ilmu parenting gitu. Jadi konten-konten seorang guru yang pengen akunnya ini memang dia pengen dikenal sebagai seorang guru, ya harus konten-kontennya yang seputar-seputar itu gitu. Jangan tiba-tiba posting konten masak, posting konten jalan-jalan gitu ya. Nanti sosial medianya nggak akan berkembang maksimal. Lalu apa sih untungnya kalau akun kita berkembang? Yang pertama jelas untuk branding ya. Branding ini bisa personal branding, bisa misalkan guru tadi ya sekolahnya branding sekolahnya jadi menjadi naik gitu ya. Jadi dengan konsisten posting sosial media sesuai dengan niche tadi, jelas lebih mudah dikenali. Jadi orang lebih mudah mengenal, oh beliau ini seorang guru, oh beliau ini seorang penjual fashion, oh beliau ini seorang dokter gitu akan lebih mudah dikenali. Oh beliau ini hobi masak gitu ya. Oh beliau ini ahli bahasa Inggris misalkan. Jadi eh, orang akan lebih mudah mengenali siapa dia. Jadi brandingnya akan menjadi naik. Dan dengan branding semakin menjadi naik ini efeknya banyak. Yang pertama biasanya akan terjadi tawaran endorse ya. Misalkan dia seorang guru, akunnya udah besar nih ya, followernya udah banyak gitu, akunnya hidup. Nah nanti biasanya akan ada tawaran orang-orang yang pengen mempromosikan produk-produk yang target audiensnya adalah orang tua siswa. Mungkin misalkan dia menawarkan eh, keperluan sekolah, buku, misalkan seragam gitu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan
target audiens yang sudah terkumpul di akun dia tadi. Selain mendapatkan endorse juga bisa jadi affiliate ya. Jadi affiliate ini macam-macam. Kita misalkan di sosial media ada di marketplace ada affiliate Shopee, affiliate TikTok gitu ya, atau kita pengen jualan produk digital, ada affiliate produk digital, ada affiliate produk kesehatan, banyak sekali gitu. Jadi ketika akun kita sudah berkembang, kita tinggal memilih produk-produk yang sesuai dengan target audiens kita tadi. Jadi kalau misalkan kita seorang influencer yang akunnya itu bicara tentang kesehatan, ya cari aja produk-produk kesehatan kita jualin di sosial media kita. Jadi kontennya itu nanti bergantian, misalkan apa namanya, ada tipsnya, tips kesehatan mungkin, kemudian ada ilmu-ilmu kesehatan, tapi diselingi juga ada akun-akun yang tujuannya adalah berjualan gitu. Jadi itu dengan menjadi affiliate. Jadi bisa banget menjadi ladang cuan ketika sosial media kita ini sudah berkembang. Nah, membangun sosial media ini bukan pekerjaan satu malam jadi ya, memang butuh konsistensi yang tinggi. Kalau misalkan kita pengen serius gitu membangun sosial media kita, maka lakukan konsisten posting konten minimal minimal aja satu konten sehari dan itu harus sesuai dengan topik yang kita pilih tadi, nggak boleh random ya. Kemudian kalau misalkan memang benar-benar serius, lakukan minimal posting satu konten sehari ini dalam jangka waktu 6 bulan tanpa jeda. Jadi tiap hari benar-benar kontennya diposting. Ini pasti akan ada hasilnya nanti setelah 6 bulan. Kemudian harus benar-benar sesuai dengan niche yang kita pilih ya, nggak boleh random, nggak boleh ada selingan-selingan yang lain. Dan lengkapi juga dengan like dan komen di akun lain gitu. Kalau pengen cepat, jangan satu konten sehari, tapi bisa 3 konten sehari. Itu kalau kita mau cepat berkembang. Dalam 3 bulan itu akan terlihat hasilnya. Jadi lakukan ini secara konsisten ya, insya Allah akan ada hasilnya dan kembali lagi ini ke tujuan kita masing-masing. Kalau memang akun sosial medianya diperuntukkan untuk bisnis, maka lakukan ini. Tapi kalau misalkan akun sosial medianya cuma buat senang-senangan aja, buat asal ada aja gitu, nggak jadi masalah itu, nggak jadi masalah harus menentukan niche yang sesuai. Jadi seperti itu. Demikian aja materi kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.